Iya, Pak. Ini kedengeran dia. Yang raya kasih. Dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan teman-teman pada rapat TPI kali ini. Sebelumnya mari kita mulai acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda rapat kali ini pertama adalah laporan pertanggungjawaban dari pengurus PPI yang lama, kedua pemilihan ketua baru, dan yang ketiga lain-lain. Di acara lain-lain ini ada request dari teman kita pengelola koop PPI yang lama, tapi karena dia belum datang, jadi lain-lainnya itu nanti moga-moga dia sudah datang. Jadi sekarang Siapa sih? Iya, Saudara Arman. Saudara Arman dan Bidi. Ya sudah, berarti sekarang kita menginjak ke acara pertama dulu, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus yang lama. Dimulai dari Ketua PPI Pakusima. Ketuanya siapa? Bapak pembina siapa dulu? Oh iya, SBY, penasehat ya. Nanti mungkin ya setelah laporan pertanggungjawaban dari Ada ketua dari Dewan Pembina kepada Bapak Asiti kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan. Kemudian salam sejahtera kita semua. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah ini lumayan banyak yang datang. Biasanya kalau acara pemilihan itu sedikit yang datang, pada melarikan diri. Enggak ya. Jadi saya terpilih menjadi ketua tepatnya pada tanggal 13 Februari 2012 yang lalu. Teman-teman mempercayakan amanat kepada saya menjadi ketua waktu itu. Kemudian udah tahu. Jadi bulan Februari ini saya sudah genap Berapa tahun? 40 tahun memegang amanat selama setahun. Jadi selama setahun kepengurusan saya ada beberapa program yang alhamdulillah sudah dilaksanakan walaupun kecil-kecilan, dan tentunya dengan bantuan dari teman-teman sekalian. Pertama waktu itu kita langsung membentuk kepanitiaan, susunan pengurus, ketua saya sendiri, kemudian sekretarisnya saudara Ria Nuriska. Bendahara, maaf, bendahara. Sekretarisnya saudara Arya Adiningrat, mungkin ada yang belum kenal. Kemudian seksi humasnya waktu itu saudara Arman Prasetya, ini belum hadir, insya sebentar lagi hadir. Kemudian seksi kerohanian Bapak Imam Haji Dani Gunawan. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Pertama waktu itu yang pertama kali kita lakukan adalah kumpul-kumpul masyarakat Indonesia pada bulan April 2012, yaitu Hanamian. Jadi itu tradisi kita selama setiap tahun ada Hanamian, di mana banyak masyarakat Indonesia yang ada di Pakusima yang bergabung. Nanti Mbak Putri bisa ikut bergabung sebentar lagi bulan April. Tahun lalu di Pakusima Point pemandangannya lumayan bagus. Kemudian ada rapat Korda Santai, kita ada teman-teman yang mengikuti dulu. Pada saat itu saya tidak bisa hadir, cuma ada utusan dari teman-teman, salah satunya dari saudara Arya, kemudian Pak Sabta dan Arman, Titik, dan siapa dulu? Budian. Kemudian kegiatan yang lain adalah mengikuti formasi Koku pada bulan Juli 2012, yang waktu itu di Ehime. Kita memberangkatkan 3 mobil saat itu yang mengikuti 19 orang.
Kemudian pada bulan Agustus kita mengadakan kumpul-kumpul Idul Fitri. Jadi setiap tahun ini juga kita mengadakan program kumpul-kumpul pada saat Idul Fitri. Jadi semua masyarakat, ya enggak semua, banyak masyarakat Indonesia yang ada di Tepusima berkumpul. Terakhir di tempat ini penuh ruangan ini. Ya pelajar, ya pekerja, kemudian ibu rumah tangga yang ada di Tepusima juga kita undang. Kemudian disusul kumpul-kumpul Idul Adha. Pada saat itu juga kita kumpul makan-makan, mengundang masyarakat Indonesia yang ada di Tepusima. Setelah itu pada bulan September, 1 September tepatnya, kita mengadakan acara pentas budaya. Kita namakan ICD 2012. Alhamdulillah tamu undangannya cukup ramai, cukup banyak yang datang. Perkiraan 200-an. Tepatnya kita yang tercatat sebenarnya 140-an. Tapi karena yang nulis pada saat itu misalnya rombongan ada 4 orang, jadi perkiranya 200. Gimana namanya? Alhamdulillah pemasukan pada saat itu cukup besar. Catatan saya 275.000 yen kita dapat dari kita mengadakan acara itu, yang terpakai sekitar separuhnya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah Kongres PPIJ yang waktu itu kita diadakan di Kobe. Ada 2 mobil dulu yang berangkat. Salah satunya saya, Pak Dani, juga ada Pak Satkam yang datang waktu itu, dan Mbak Titi dan Pak Arman dan juga. Kemudian setelah itu juga kita mengikuti Formas PPIJ Korda Kansai. Jadi setiap acara Formas Kansai kita juga mengikuti utusan. Ya salah satunya pada tahun 2012 yang lalu. Kemudian di samping itu juga kita mengikuti acara-acara yang diadakan oleh KJRI. Kalau kita diundang, kita berusaha mengirim utusan. Dan terakhir pada tanggal 25 Januari kemarin kita diundang untuk membahas program yang rutin diadakan oleh PPIJ maupun oleh KJRI sendiri. Rencana mereka kalau bisa diintegrasikan acara PPIJ dengan acara rutin dari KJRI. Nah, kemarin kita juga berdasarkan amanah dari teman-teman bahwa kita akan mengadakan lagi acara yang serupa ICD tahun 2012 tahun ini. Dan kalau kita kemarin kita usulkan acaranya dibarengkan dengan acara KJRI sehingga nanti support dari KJRI bisa lebih maksimal. Mereka support, mereka berjanji akan support secara optimal acara kita, dan mungkin kita akan diundang untuk membahas secara detail mengenai acara tersebut. Kemudian acara 17-an juga kita terus diundang, kemudian saya sendiri datang ikut hadir pada saat itu, dan mungkin itu ya yang tercatat di catatan saya, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Demikian dulu laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih laporannya kepada Pak Asidi. Selanjutnya penasihat atau keuangan. Laporan penasihat. Penasihat Siapa tadi? Dewan Laporan keuangan. langsung Desa Sepukan ya Allah di Mas. Untuk lain-lain ya. Pembina. Lalu saja laporan keuangan, saya akan melaporkan bahwa ketika saya menjadi bendahara pada masa periode Pak Asikin, uang kas
dari bendahara lama, yaitu saya sendiri juga. Bahaya. Bahaya, tidak ada audit. Jadi uang kas lama itu 84.998. Lalu ketika periode kepemimpinan Pak Asikin, ini ya apa? Ya ada pemasukan seperti yang paling besar memang pemasukan ICD itu. Lalu juga ya dipakai buat ICD kemarin mungkin sudah saya laporkan bahwa dari ICD sendiri sisa uang yang kita dapatkan 57.000. Lalu kita pakai untuk waktu itu pembubaran panitia yang kemana tuh Pak, yang pakai bis? Yang terus makan tiga susu. Oh ya, mengirim futsal lalu kita pulangnya sekalian pembubaran kita makan di Gasto. Juga ada kas masuk yang dari BNI dan BPT. Ada. Oh iya, dan itu pemasukannya banyak sekali ya untuk ICD. Jadi bagi ketua baru 2013 jangan khawatir, insya Allah kalau kita mengadakan ICD banyak yang mensupport. Karena BNI kasih, Garuda kasih, BI, juga PPI, Koda Kansai, KJRI, juga PPIJ Pusat semua mendukung kita dalam bentuk dana. Jadi jangan khawatir, insya Allah lebih. Jadi itu semua diakumulasikan. Lalu satu lagi yang saya sekarang mau komentari loh Pak. Menurut saya pada periode kepemimpinan Pak Asikin bukan seperti itu Pak. Bukan seperti itu, karena intinya saya cuma mau bilang bahwa saldo kemarin dan sekarang sama gitu. Pasti teman-teman bertanya, kan kita dapat uang masuk, keluarnya kemana gitu. Karena selama kepemimpinan Pak Asikin saya lupa, tapi kita lebih sering untuk keluar bersama teman-teman perawat juga kan. Kita nyewa bis bersama, memang kita tetap urunan, tapi ada juga uang kas yang kita alokasikan buat itu. Jadi ya harapan kita biar yang berangkat urunannya nggak berat. Saya pokoknya rombongan besar itu 2 kali ya. Pertama yang ya sama bisnya Mbak Ayu, cuma saya lupa itu, sama kedua ke Okayama itu kan kita rombongan besar, itu juga ada uang kas PPI yang ke sana. Jadi untuk tujuan itu saya mau bilang bahwa sebelum ketika perdebat Pak Asikin titipan dari bendahara yang lama itu 84.998, dan sekarang pada akhir periode saldo kita sekitar 70 minus. Enggak, plus Pak. Jadi sisa saldo kita adalah 75.800 yen. Kan lumayan kan? Jadi kita tetap bisa menjaga walaupun memang nggak ada tambahan, cuma saya rasa dengan aktivitas kita yang banyak selama periode Pak Asikin itu sudah sangat bagus. Jadi saldo keuangan kita sekarang 75.800 yen. Demikian laporan dia. Sudah. Lalu kemudian selanjutnya mungkin sebelum pemilihan ketua, mungkin ada yang mau menanggapi laporan pertanggungjawaban kami. Diterima apa tidak? Diterima apa tidak, atau ada pertanyaan? Banding. Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditanggapi. Ada pertanyaan. Kalau dari aku sih untuk apa namanya, nggak apa-apa ya, dari luar ngasih masukan kan? Ya untuk ke depan bisa lebih bagus lagi, transparansi mungkin bisa dicantumkan aja nanti laporannya dalam bentuk jadi editornya ada sebagai acuan untuk angkatan berikutnya, jangan supaya lebih bagus lagi manajemennya gitu loh. Programnya apa? Jadi bisa ditingkatkan, kalau ada yang mau ditingkatkan itu apa, karena terlihat gitu kegiatannya dalam bentuk tulisan. Jadi ada acuan untuk yang berikutnya gitu. Jadi pembelajaran. Terima kasih. Berarti ini ya, Pak Asikin harus bikin ini, print gitu ya nanti. Iya. Saya terus sekretarisnya gitu. Biasanya di print gitu biar kita dapat. Jadi kita nggak berjalan pada rel yang sama, tapi rel yang berikutnya gitu kan, semakin meningkat gitu. Terima kasih Pak. Ya itu masukan bagus. Jadi intinya ada pembukuan secara detail semua anggaran kita, kemudian dilaporkan ke teman-teman. Ya memang untuk saat ini saya rasakan yang banyak kekurangan kita ya, karena kesibukan memang ya, kesibukan, dan kalau kita mau profesional dibutuhkan orang-orang yang memang harus bisa bekerja secara profesional untuk itu. Kesulitan kita memang
pembagian waktu dan fokus kita yang terbagi ke jadi ini masukan bagus sebenarnya untuk teman yang akan menjabat berikut. Silahkan nanti kita tingkatkan nanti. Mudah-mudahan bendahara yang sekarang bisa terpilih lagi. Iya. Jadi ketua maksudnya, jadi lebih tahu permasalahannya. Kan jam 10 undangan. Ayo ya ngomong jam 10. Kita bubar tenan iki. Tenan iki. Enggak orang apa sih. Ya udah. Ya. Ada lagi dari teman yang lain? Jadi ini kan acara hari ini adalah acara pertanggungjawaban dan selanjutnya nanti ketua yang lama menyerahkan mandat ini ke panitia pemilihan. Nanti selanjutnya panitia pemilihan akan memimpin proses pemilihan ketua yang baru. Setelah ketua yang baru terpilih, nanti ketua membentuk pengurus, ya sekretaris, bendahara dan sebagainya. Belum mangkat ya. Sedang memanggil belum rampung. Pada hari yang sama juga, jadi hari ini juga. Jadi teman-teman itu sekaligus tahu urutnya siapa saja. Dan saya berharap teman-teman semua mensupport, jadi jangan dibiarkan bekerja sendiri pengurus. Ya memang pengurus itu adalah orang yang bertanggung jawab, tapi untuk program-program nanti tolong didukung. Saya sebagai bekas ketua, calon bekas ketua, nanti akan mendukung secara maksimal. Jadi saya akan mati-matian dulu. Saya bantu insya Allah, karena saya nggak mungkin melepas. Selama ini yang berangkat, yang mengetahui hubungan kita dengan KJRI, kemudian hubungan koordinasi dengan Korda, Kansai, dan maupun dengan PPI Pusat adalah saya. Jadi mungkin saya nanti bisa menjembatani. Bila perlu saya terjun langsung, tidak apa-apa kalau saya bisa. Insya Allah saya bantu. Jadi jangan khawatir, jangan takut teman-teman yang mencalonkan menjadi ketua, saya dukung. Kalau rumah ini mau dijadikan tempat berkumpul, saya dengan senang hati tidak keberatan. Jadi jangan merasa berat. Ya silakan berikutnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Pembina. Pak Satgas memberi tanggapan. Tanggapan apa? Sama aja. Mungkin bisa bercerita sejarah ada PPI dulu bagaimana. Kayaknya sekolah banget ya. Iya. Makanya saya menggunakan kata pembina Pak Manusia daripada sepuh. korban. PPI ini belum lama berdirinya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin sekitar 4 tahun yang lalu kita baru ada. Ya, yang tahu persis perjalanan sejarahnya beliau ini Pak Satgas. Jadi sebelum pulang ke Indonesia kan hilang nanti sakit Iya, sejarah. dibagi. Harus cerita dulu ini. Harus diawetkan berarti. Diawetkan. Ilmunya dibagi gitu. Monggo Pak Satgas. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mungkin sedikit cerita. PPI itu gimana sebenarnya? Sebenarnya udah ada sejak ada mahasiswa yang belajar di sini, ya mereka terus membentuk PPI. Tapi dalam artian PPI-nya belum secara formal dibuatkan. Jadi hanya sebatas mereka bikin organisasi untuk ngatur sendiri gitu aja, gampangnya gitu. Mulai dari ketua-ketua kita yang sudah di Indonesia, ya Pak Suryono, Pak Suryono, semuanya mereka membentuk. Dan yang waktu saya datang sini terakhir itu yang menjadi ketuanya adalah Pak siapa namanya? Harjit. Bukan Ivan. Bukan. Yang ada di Naruto. Dulu kuliah di Naruto. Kita nggak tahu. Dulu kuliah di Naruto. Namanya Pak Sucito ya. Sucipto ki sing Sama, hampir sama. Sucipto. Itu di Naruto dia guru di NTB atau NTT. Tuh.
tapi istilahnya PPI-nya belum floor ke PPI Jepang gitu. Belum berkoordinasi. Terus kemudian ada diganti oleh saudara Ivan itu. Pergantiannya ya, ayo siapa sih festival giliran ya jadi ketua gitu. Ivan. Terus kita ada dapat informasi karena ikut milis PPIJ itu dapat informasi yaitu ada satu kasus yang suaminya atau istrinya itu meninggal, mereka membutuhkan biaya banyak untuk memulangkan jenazah. Dengan merilis di PPI kita bantu semuanya bareng, biaya itu bisa terpenuhi. Nah, dari belajar itu kita berpikir kenapa kita nggak formalkan aja PPIJ itu, PPI Tokushima itu loh. Kita ikut gabung ke PPIJ gitu. Karena kalau mudah-mudahan jangan kalau kita ada musibah itu kan tertimpa sesuatu yang kita membutuhkan bantuan teman-teman semua. Saya yakin mungkin nggak bisa ditanggung oleh teman-teman di Tokushima. Kita bisa keluarkan ke seluruh Jepang, bantuannya mungkin akan lebih baik, lebih banyak sehingga akhirnya kita memberanikan diri meskipun baru beberapa ekor yang ada di sini kita bisa keluarkan ke sana, kita formalkan, kita ikut bergabung ke PPIJ karena wilayah kita di Shikoku dan kita tanya kalau Shikoku kordanya mana, pada waktu itu belum terbentuk korda Shikoku, belum ada, jadi kita ikutnya di Kansai. Ehime Kochi ikut di Shikoku, yang Tokushima ikutnya Kansai gitu. Itu awal mula kita bergabung, jadi kita bergabungnya ke Korda Kansai. Nah, setelah itu pergantian pengurus lagi saya, terus kemudian Korda Shikoku terbentuk gitu. Tapi kemarin teman-teman di sini pengen masih tetap bergabung dengan Kansai karena kita melihat dari kegiatannya sama keaktifannya Korda Kansai lebih aktif gitu. Dan kalau kita gampangannya kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita di bawah Korda Kansai urusannya kan lebih cepat malahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sedikit awal kita PPI Tokushima itu secara resmi terbentuk itu kenapa? Silakan Pak Widi ya. Sekarang manggilnya Pak. Selamat datang Pak Kata Baru, Mas Arman dan Pak Widi. Kurang ajar Salah. Levelku bisa ini. Levelnya jajar berarti ya. Kayak tahu saya pambung lari. Itu mungkin kemudian sedikit lagi saya tambahan mungkin untuk yang sekarang saya dengar juga ada beberapa inventaris yang sudah kita punya itu nanti kayak angklung apa yang itu monggo dirawat terus kemudian bisa dilimpahkan ke pengurus periode berikutnya, jadi karena masih bisa kita gunakan juga. Dan kalau nanti bisa kita manfaatkan juga untuk menjalin hubungan lebih baik dengan Nihonjin yang ada di sini dengan angklung itu kan, misalnya kita mau mengadakan pelatihan seminggu atau sebulan sekali. Karena saya yakin kalau orang kita sendiri main angklung itu biasa gitu loh. Tapi mereka yang di sini karena kita ingin memang tujuannya kan untuk menyebarkan budaya kita loh. Kalau mereka yang main akan lebih bagus dulu ya. Dan mereka akan lebih senang. Oh gini tau mainnya gitu. Kalau kita sebenarnya istilahnya terus biasalah ya kalau angklung itu dan banyak ketemu gitu. Tapi kalau orang Jepang sendiri mungkin akan lebih menarik untuk mereka. Jadi itu nanti mungkin untuk program yang berikutnya misalnya kayak gitu mereka akan senang karena saya yakin kalau mereka melihat kita mereka pengen mencoba itu. Ya, itu bisa di untuk program berikutnya nanti. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang ini yang tahun 2012-2013 ini. Terima kasih atas kerja kerasnya, atas semua waktu, tenaga, pikiran yang digunakan untuk
melakukan kegiatan-kegiatan di PPI ini. Mudah-mudahan berikut-berikutnya bisa lebih berkembang dan kegiatannya akan lebih menarik, lebih baik. Dan satu lagi mungkin jadi PPI tidak hanya melulu melakukan satu kegiatan yang sifatnya keluar, tapi kalau bisa ya hubungan yang ke dalam. Maksudnya di Tokushima saya yakin penduduk Indonesia yang datang itu akan lebih banyak. Jadi kalau ada sesuatu yang mereka butuhkan atau apa, karena yang sudah lama tinggal di sini, kita bantuan atau sharing pengalaman, informasi itu akan lebih penting sekali. Misalnya Pieto nggak SIM, yang baru datang kan mungkin bingung. Nah itu sharing itu akan lebih, atau mungkin sudah nanti berikutnya buat panduan, jadi kita nggak usah repot-repot nerangkan, baca panduan itu sudah bisa, akan lebih enak. Atau lagi misalnya gimana tuh cari apa ayam card gitu. Itu nanti kan dengan ada buku panduan itu nanti ada lebih enak. Itu salah satu bentuk tinggalan lah gambarnya. Mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada pengurusannya yang sudah dilalui ini. Mudah-mudahan nanti segera terbentuk kepengurusan yang baru dan program-programnya bisa lancar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Penasihat. Terima kasih kepada Bapak Pembina. Yang sebentar lagi akan kita farewell party ya. Lalu selanjutnya karena pengurus koop sudah datang, mau pemilihan ketua apa lain-lain? Karena tadi saya bilang lain-lain ada dari pengurus koop yang lama, ada request itu menjelaskan masalah. Lah itu Kayaknya belakangan aja lah. Memang kalau menurut saya lebih tepat setelah terpilih ketua, karena nanti urusannya kan dengan ketua baru. Ya berarti selanjutnya adalah pemilihan ketua. Ya ini. Yang tiga belum datang. Ya ini kita sepakati dulu yang tidak hadir apakah Ditelepon. bisa dipilih apa tidak. Kalau saya dipilih. Bisa tetap Bisa. Oh, anu Pak, sebelumnya ini karena ada teman selain pelajar, teman perawat, juga ada ibu rumah tangga. Ini bagaimana statusnya, pilih semua yang hadir atau kalau saya ada ART kan pelajar memang. Ya jadi ini saya share sedikit ya. Saya kemarin ketemu teman-teman PPI Komsat yang lain waktu di KJRI, kita sharing bagaimana sih di Komsat masing-masing. Ya, memang ada yang saklek sesuai dengan ADART PPIJ pusat, itu anggotanya saklek gitu. Yang menjadi anggota adalah harus berstatus sebagai mahasiswa. Tapi kalau di Komsat Kyoto mereka itu mengakali begini, karena berangkat dari kegiatan-kegiatan mereka selama ini selalu melibatkan pihak non mahasiswa dan juga pihak masyarakat Jepang yang selalu mendukung acara mereka, misalnya Yuko Kyokai, itu mereka juga dilibatkan dalam proses pemilihan ketua. Jadi kalau ke dalam mereka bentuknya paguyuban, mereka namanya paguyuban. Tapi kalau dalam acara keluar menyangkut PPI, mereka mengatasnamakan PPIJ Komsat Kyoto, yang dimana anggotanya adalah mahasiswa. Nah, ini kita sepakati aja teman-teman mau ikut yang mana, apakah untuk paguyuban, di mana teman-teman yang non mahasiswa juga bisa ikut dilibatkan secara aktif, maupun dari rekanan kita dari warga Jepang yang selama ini membantu kita, atau kita harus aktif mengikuti ADART PPIJ bahwa yang punya hak suara dan hak untuk dipilih adalah mahasiswa. Silahkan kita sepakati. Ini ya kalau saya sih tergantung kesepakatan kita saja. Tidak ada yang akan menggugat. Tidak ada yang menggugat. Jadi kalau kita sepakat mau dilibatkan semua, ya dilibatkan aja. Jadi positifnya kalau kita melibatkan adik-adik, mungkin ibu rumah tangga yang mahasiswa,
itu acara kita bisa lebih terorganisir, lebih banyak yang bekerja, lebih kuat lagi. Ini sharing dari saya berdasarkan diskusi dengan teman-teman dari satu lain. Silakan, mungkin ada tanggapan dari teman yang lain. Mungkin dari adik-adik ini dari Kensokai mungkin ada yang mau menyampaikan ulasan, silakan. Masukan. Silakan. Pak Ketua. Apa yang mungkin diharapkan dari PPI? Ya, saya sedikit nih Pak. Oh iya. Berharap ini jadi paguyuban karena kita semua di sini sangat banyak, dan mungkin dengan membuat satu ikatan dalam PPI ini, dengan menjadi anggota di sini, semua jadi lebih terpanggil. Kegiatan besar pun bisa rame-rame dikerjakan sama-sama. Artinya keuntungannya sangat banyak sekali. Saya berharap kepada rekan-rekan PPI bisa membukakan jalan secara status keanggotaan, mungkin anggota khusus atau apa, paling tidak ketika nanti katakan ada kartu anggota PPI, kita yang dari luar yang bukan PPI bangga gitu loh. Nih loh, kita juga anggota PPI, seluruh dunia kita jadi sama gitu loh. Jadi ada satu ikatannya kan. Jadi dengan kebanggaan itu semuanya jadi ingin bergabung, jadi besar gitu loh kita di sini. Mungkin bisa dipertimbangkanlah nanti sama Pak penasihat juga agar merekomendasikan saran. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan, terutama teman-teman PPI ini, teman-teman mahasiswa. Tak harus sedikit ya. Mungkin ini pengalaman yang dulu juga. Kenapa kita terus sama dulu zamannya perawat yang pertama itu siapa, kelompoknya Yusuf CS Didin. Kenapa kita melibatkan itu PPI ini? Kalau kita cermati di ADART yang dulu yang pernah saya waktu saya jadi ketua itu, mungkin saya belum mencermati ADART sekarang. ADART dihapus itu pasarnya. Kalau dulu itu kita masukkan teman-teman itu dari sebagai keanggotaan itu. Karena apa? Baik banget. Untuk mengatasi kegiatan PPI itu kita bisa melibatkan semuanya, yaitu yang celah yang kita tembus di situ. Jadi baik itu perawat, ibu rumah tangga, semua warga itu bisa masuk sebagai anggota PPI dengan memanfaatkan celah itu sebagai anggota kehormatan. Kalau saya sekarang belum tahu gimana caranya. Mungkin harus dicermati lagi celah mana yang bisa mengakali itu. Tapi intinya gini, itu kan hanya secara formal aja itu. Kalau kita ke dalam sini, ya semua warga negara yang ada di sini, warga negara Indonesia yang ada di sini itu, kalau ada suatu kegiatan mesti kita libatkan semua. Dan mungkin satu saat nanti ada kegiatan yang mungkin akan dilakukan oleh rekan-rekan perawat, saya juga nggak tahu. Kalau bisa semuanya juga bisa dilibatkan gitu. Misalnya antar perawat sendiri akan mengadakan lomba olahraga apa yang bisa mengundang teman-teman dari perawat yang lain, kita juga bisa dilibatkan di situ. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan warga negara Indonesia, ya kita semua harus turun ikut gitu. Itu akan lebih enak gitu. Kalau secara formal untuk misalnya ada kartu anggota terus nanti semuanya harus dapat itu, kalau dalam sekarang kita PPI aja nggak ada kartu anggota gitu. Jadi kedepannya Pak, kita bikin biar lebih bisa itu lebih elit gitu. Alien card dari planet lain maksudnya. Tapi tolong nanti jangan sampai ada celah lagi yang membedakan ini pelajar, ini perawat, ini ibu rumah tangga, ini warga anak magang, itu jangan sampai. Kita yang selama ini udah bagus, guyup gitu, jangan sampai itu terpecah lagi. Eman-eman gitu. Dan selama ini kan kegiatan mesti kita bareng semua toh.
Jadi apa-apa kan lebih enak gitu. Monggo saling mendukung. Dan mungkin kedepannya nanti tadi saya ngomong, monggo nanti dari rekan-rekan perawat itu bisa ada inisiatif acara apa gantian kita yang muat gitu loh. Misalnya bakar-bakar mobil. Mungkin aku kasih masukan Pak tentang yang Bapak bilang itu. Salah satu di tempat kerjaku udah aku terapkan itu mengundang kawan-kawan PPI untuk nari dan hasilnya kalau tahun kemarin itu bonus kami itu kali 0,7, tahun ini naik jadi 1,2 gitu. Wah. Jadi 0,5 nambahnya. Kok kita nggak kerasa ya? Dan itu disebutkan. Kerasa ya? Nggak apa-apa. Kerasanya kapan itu nanti kan masih ada waktu. Ya. Itu salah satu. Terus kedua mungkin idenya mungkin jadi masakan Indonesia. Aku udah diminta, cuma aku tinggal nunggu waktu ngundang kawan-kawan yang punya talent, sumbangkan tenaganya untuk masak. Jadi Kensoke itu terbesar untuk panti jompo di seluruh Jepang. Jadi iya, jadi aku akan ini coba masukkan sedikit-sedikit budaya kita kan. Mereka sangat suka banget. Dibilang itu waktu terima bonus, kalian bagus buat budaya Indonesia, buat tari Bali seperti ini bagus katanya gitu. Jadi kawan-kawan nanti mudah-mudahan kalau ada kegiatan lagi gaji naik lagi nanti. Mungkin. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Sip. Mantap. Itu salah satu sisi positif yang didapat dengan kita berkolaborasi. Dan Soka punya tim futsal nggak? Ada lainnya. Belum. Punya tim futsal nggak? Kita mau buat Gimana? Kesimpulannya tuh Mau ikut semua milih ada apa lima. gimana? Kalau saya gini, mungkin yang pertama kita kedepankan musyawarah mufakat dulu. Suaranya akan musyawarah mufakat itu mungkin kita nggak perlu menentukan siapa yang mau jadi, siapa yang punya hak suara, siapa yang enggak. Ya setuju. Ya aklamasi dulu. Kalau itu nggak bisa, baru nanti kita menentukan siapa yang punya hak suara untuk pilih atau enggak. Nah itu dulu lah, ya, kita sahabat dulu lah. Kita akan lebih. Kita buka dulu siapa yang mau mencalonkan diri. Nggak ada. Bukan siapa yang mencalonkan diri, siapa yang masuk kriteria sebagai calon ketua. Nah, tapi saya tekankan bahwa ketua lama ini tidak bisa. Ketua lagi. Dua periode boleh lah. Lanjutkan. Kurang bendera bisa ya? Ketua bisa tuh. Bisa bendera aja bisa nggak? Ketua tidak bersedia lah intinya. Sekarang tidak bersedia karena sudah menjabat sekali ya. Masa yang kedua ya enggak. berarti melarikan diri dari amanah ya. Enggak. Melarikan diri siapa? Rakyat memilih gitu. Kalau enggak makanya kita aja mau jadi presiden siapa calonnya gitu aja. Atau malah paling makanya saya tawarkan siapa yang sekarang langsung menyatakan bersedia itu akan lebih bagus. Kalau saya setuju begitu. Jadi Mas berarti nggak harus pelajar kan? Artinya semua bisa saja. Kalau ketua, bebas kan? Ibu rumah tangga bisa bapak rumah tangga. kalau ketua ya karena hubungannya dengan kita di bawah keluarga, di bawah PPI pusat jadi harus belajar. Gimana? Kita tawarkan Pak Dani gimana ya? Yang paling tua. Biar masuk semua di sini. Rapat lagi, Bro. Jadi yang memenuhi syarat ini sekarang. Rapat lagi biar yang datang bisa masuk di sini semua. Kriterianya apa Mas? Kalimalah tadi saya bilang. Dibacain dulu. Rapat lagi. Calonnya kan Biar Bapak itu masuk sana. Pak, masuk sana, Pak. Pak. Tetap masih. oh ya. Duduk dulu, Pak. Ya silakan duduk, merapat aja biar masuk masuk dokumentasi semua. Tampak itu. Just time masuk ya. Opo emang. Nah, selamat Di datang ya. depan sedikit deh, biar abang ke belakang sedikit aja. Yokoso. Aku kandas kemari biar bisa duduk.
Silakan Gabung di merapat biar kelihatan Ibu Dewi, biar kelihatan. Bu Dewi sebelumnya kok nggak kelihatan. Kan yang dari sana kan kelihatan. Biar kelihatan nggak bawa oleh-oleh. Konsentrasi mulai terpecah. Bun, kamu yang nyoteng yang keliling gini. Orang suruh rapat. Rapet gini. Agak rapat. Nanti saya jalan-jalan gini nggak sopan Pak. Pakai kecil gini. Amatir yang mati. Nah, di samping boleh. Silakan. Pengantin baru belum bawa ini. Yang belum sarapan loh. Enak ya. Habis dong. Boleh puasa. Naruh. Pengantin baru banyak. Karena depan rame. Tambah gede loh, Mbak. Tambah gede loh. Berarti memang bisa bantu. Selain makan apa yang bisa bantu? Bye-bye. Kayaknya udah panas ya. Masih dingin? Panas ya? Matikan aja nih. Ya. Ini matikan aja udah panas. Jangan makan aku. Tambah. Para kuliti sama datang. Berarti ini Enggak apa-apa. dimundurin aja. Udah panas. Siapa yang panas? Ini? Dimatiin katanya. Iya. Ah iya dibiarkan. Boleh diarahkan ke sana ya. Panas memang itu. Sekarang panas. Nggak nampak. Biar jelas ini videonya, biarin aja. Silakan. Ya gimana? Ini sarannya. Siapa yang mau mencalonkan? Nah, ayo namanya dikatakan. Belum ada yang mencalonkan, jadi nama yang syarat. Buat pimpin yang rata-rata. Ini. Bukan ini. Lihat dong. Apa? Syaratnya apa, Pak? Ya, Lah kan yang nulis syaratnya apa? ya pelajar. Kemudian Masih ada waktu 1 tahun. ya minimal 1 tahun tinggal di Tokushima dengan status pelajarnya. Terus masih ada waktu 1 tahun sampai kelulusan. Terus? Alright. Udah itu aja. Itu aja. Umur kan nggak ada kan? Umur nggak ada. Atau harus di atas 35 tahun. Atau harus sudah haji. Harus sudah haji gitu. Ya udah siapa calonnya? Ya itu calonnya Pak Dadi 1, kemudian itu Ya, ya. Kriteria toh. Ya nomor 2 ada nih Yuniawan. Ada Widi, Widianto. Arya. Masa saya. Nggak aku pulang. Oktober ya. Widi bisa. Bisa. Sampai kapan? Yakin kok? Widi sampai kapan Widi? Masih lama. Oh sama Ini toh. sama. Sama kok sama. Mau tertarik mulia. Ini. Romi. Aku Oktober sama. Mas Romi. Udah selesai. Sama kayak Mas Sama. Nah, iya. Ya Rina berarti. Rina. Enggak kalau aku enggak. Enggak, saya lihatnya urut gini Pak. Jadi Ya, tidak selesai. Ya betul sekali. Betul sekali. Kan syaratnya pelajar, ada syarat enggak ketua boleh menjabat 2 kali ada gitu. ART BPIJ tidak boleh menjabat 2 kali. Kenapa? Jangan ada Harus Pakai benar 2 kali. Ada ART ada tak tunjukkan kok. Ada. Jadi pasti enggak. Ganti. Karima ya. Dari generasi. Mbak Nandi. Ning. Aku. Iren. Oh iya Iren. Dia? Dia bisa toh? Nah. Kurnia. Purnomo. Kurnia toh? Kurnia sampai Maret. Purnomo lulus kan. Purnomo Maret. Purnama bisa Karima, Maret Nani. kapan? Bukan Mas, Oktober ini. Purnomo. Sama kayak Mas Romi. Sama. Orang sopo weh? Karima, Nani. Dia ada. Enggak. Karima Nani enggak. Yang masih 3,5 tahun lebih.
masih lama. Ya udah, terus ini gimana mekanismenya? Sudah ada calon Lapar ya? banyak Lapar ya? No, calonnya siapa? Calonnya adalah, maaf saya sebut tanpa embel Pak atau Mas atau Mbak ya. Calonnya Dani, Arya, Widi, Karima, Ning, Rina, Iren, Budiah, Kurnia. Terus gimana mau mekanisme? Mau dimusyawarahkan seperti apa? Dengan musyawarahkan siapa kira-kira? Jadi, Ayo. yang teman-teman Keunggulannya apa? Oh ya, saya tidak tahu Pak keunggulan. Yang paling berat bedanya lah. Paling menjebak. Padahal mana? saya kira tolonglah teman-teman berbesar hati, berlapang dada untuk bersedia menerima amanat karena kalau dilihat beratnya ya memang mungkin saya rasakan juga nggak ringan gitu loh, tapi ya ini banyak hal positif yang bisa didapatkan teman-teman dengan menjadi pengurus. Yes, you can. Bisa mengenal pengurus dari daerah lain, bisa Dari semua ini. Apa syaratnya ada baru kan ya bisa dikasih ya. Tidak tahu. Monggo silakan. Ada yang Kan saya siap ajar jadi gitu. orang tua itu masih Oh iya, besar kan? Widi, nyanyanya mau ke sini. Nyanyanya mau ke sini. Ya itu nanti, tenang aja. Kok ada hubungannya Mas? Kalau nanya ke sini berarti kan komplit gitu loh. Loh, Bisa mendampingi kenapa? kan? Bisa mendampingi tugas sebagai ketua. Nah, betul sekali. Itu tujuan pertanyaan saya. Betul sekali. Menuju Indonesia Baru. Jadi kan ada ibu PPI gitu ya. Ah. Betul sekali. Ibu ketuanya ada. Istri datang, ternyata suami itu ketua tau. Pulang Mas. Cancel David. Atau gini, kalau kepilih jadi ketua terus ibunya datang diundang, Oh, itu iya terpaksa kan ya? bisa, ya nggak? Wow. Terhormat loh. Ketua. Jangan loh, ketua loh. Nggak berani dah. Ketua loh, nggak berani loh. Bahaya ini. Bagaimana tanya satu-satu? Bentar, cari deh, sendirian deh. Mas Dani gimana Jadi itu, Pak? bukain ya. Ya monggo teman-teman aja kayak Mas, enggak usah Mana nih? persatu. Oh, Kalau teman-teman sepakat dari sana. tapi jangan, tolong alasannya jangan alasan sibuk, itu aja. Kalau udah alasan sibuk agak susah. Saya Panas. sebentar dulu dah, Udah Bapak, ya. buka. Boleh, boleh. Pak. Sebentar dulu. Enggak dingin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima. Waalaikumsalam. Saya modelnya orangnya seperti apa ya? Kalau saya memang tipenya tipe orang yang kerja di belakang panggung. Jadi bukan orang yang tipe suka mengambil keputusan. Dan juga saya suka orangnya pelupa. Kalau itu Pak Paru itu, Pak Paru. Itu salah satu kelemahan saya. Faktor faktor itu. Oke, salah satu ketua. Berarti ketua yang lama ya saya lupa banget deh. Karena nggak punya faktor yang faktor banget itu aku. Apalagi kalau saya tahun terakhir ini, tahun terakhir dengan tahu sendiri mungkin ada beberapa teman yang sering saya curhati kondisi saya gimana, saya nggak mungkin cerita semuanya di sini, jadi asumsinya saya